udah di depannya aku. Hey, bentar. Aca. Aca. Kamu ngapain? Lagi tiduran. Kenapa ada suara air? Suara air nggak ada. Ada, Ca, nyala kayaknya. Oh iya, aku lupa sih. Lihat dulu, ketak ada. Nyala. Oh iya, kamu buang air sih? Ya kok cuci muka? Kenapa nggak dimatiin? Ya Kasihan udah. kalau Indonesia lagi krisis air. Iya, emang iya ya. Iya, emang kamu nggak lihat berita ya? Enggak. Banyak tahu berita tentang krisisnya air di Indonesia. Oh iya, jadi kita lihatin videonya. Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara. Krisis air bersih juga krisis air bersih Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dilanda kekeringan sejak sekira 2 bulan lalu. Terdapat 18 kecamatan yang terdampak kekeringan ini dan mengakibatkan sumber-sumber masyarakat mengering. Sebagian sumur berair asin akibat infusi air laut membuat masyarakat kekurangan sumber air konsumsi. Sementara warga Bekasi harus mengalami krisis air bersih karena pencemaran air terjadi di aliran Kali Bekasi. Kasus kekurangan air bersih dan juga minimnya pasokan air minum dialami oleh sejumlah permukiman warga di Jakarta Utara dalam 3 bulan terakhir. Inilah Jakarta Utara, kawasan yang selalu menjadi sorotan publik dan sejumlah peneliti lingkungan, terutama terkait isu tenggelamnya ibu kota pada tahun 2050 mendatang. Wilayah yang berbatasan langsung dengan Teluk Jakarta ini kini justru mendapat permasalahan yang juga pelik yang dialami oleh warganya. Di saat gencarnya kampanye pengurangan penggunaan air tanah di ibu kota, sejumlah warga yang tinggal di daerah Jakarta Utara terpaksa harus tetap menggunakan air tanah akibat terjadinya krisis air bersih pasokan dari perusahaan air minum setempat. Dari video-video sebelumnya, kita dapat menyimpulkan betapa pentingnya air bersih bagi makhluk hidup, terutama manusia. Jadi, di sini kita membahas perihal pengolahan air bersih agar seluruh makhluk hidup, terutama manusia, mendapatkan air bersih. Jadi, apa sih definisi pengolahan air bersih? Pengolahan air bersih adalah serangkaian proses fisik, kimia, dan biologis yang bertujuan untuk menghilangkan kontaminan dari air baku seperti air sungai, air danau, atau air tanah, sehingga menghasilkan air yang memenuhi standar kualitas air minum atau air bersih untuk berbagai keperluan seperti konsumsi rumah tangga, industri, pertanian, dan rekreasi. Kita juga dapat mengelola air bersih dari rumah loh. Caranya seperti mendaur ulang air skala rumah tangga atau greywater system. Jika memungkinkan dan sesuai dengan peraturan setempat, pertimbangkan sistem daur ulang air bekas cucian, air mandi, atau air wastafel untuk keperluan dan konsumsi seperti menyiram tanaman atau membersihkan toilet. Pastikan sistem ini dirancang dan dipelihara dengan benar untuk mencegah kontaminasi. Sumber daya air merupakan modal dasar pembangunan nasional yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, sumber daya air harus dikelola secara selaras agar pemanfaatannya dapat berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan menjadi sebuah komitmen moral bagi semua pihak yang berbasis lingkungan hidup. Pengelolaan sumber daya ditunjukkan untuk kepentingan generasi sekarang dan juga generasi yang akan datang.